bahwa di hari akhirat ketika Rasulullah SAW berjalan, lalu ada orang yang sebelum masuk neraka sudah disiksa, sudah dicambuk oleh malaikat Allah. Ketika orang tersebut melihat Rasulullah SAW, lalu kemudian orang tersebut mendekati Rasul dan menarik jubahnya Rasulullah SAW. Lalu kemudian orang tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, ana min ummatik." Wahai Rasulullah, aku adalah bahagian daripada umatmu. Falidzalika, oleh karena itu, syafi'ni ya Rasulullah, berikanlah syafaatmu kepada kami agar aku tidak tersiksa, agar aku tidak masuk ke dalam neraka. Kemudian Rasul menengok dan Rasul mengenal itu adalah bagian daripada umat Rasulullah SAW. Lantas kemudian Rasulullah SAW melihat kondisi orang tersebut, merasa iba dan kasihan. Kemudian Rasul mengangkat kedua belah tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya Allah meringankan siksanya dan bebaskannya dari api neraka dengan syafaatnya. Namun saat beliau mengangkat kedua belah tangannya dan ingin berdoa kepada Allah, tiba-tiba malaikat berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, untuk apa kau berdoa untuk orang ini? Inna khasmahu Ramadan." Ya Rasulullah, orang ini ketika hidup di dunianya dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk berada di bulan suci Ramadan, tapi dia tidak menggunakan waktu dan kesempatan itu dengan baik. Maka bila kau ingin tahu apa yang memberatkan siksa orang ini sampai sebelum masuk neraka sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saksi yang memberatkan orang ini sehingga dia diazab sebelum masuk neraka adalah karena dia bermusuhan dengan bulan suci Ramadan. Dia tidak hanya tidak berpuasa di bulan Ramadan, tapi juga dia berbuat maksiat di bulan Ramadan. Dia berpuasa di bulan Ramadan, tapi juga dia berbuat maksiat di bulan suci Ramadan. Mendengar penjelasan malaikat ini, kemudian Rasul langsung menurunkan kedua tangannya dan tidak jadi berdoa. Lalu kemudian beliau mengatakan, "Ana bari'un mimman khasmahu Ramadan." Saya ini terbebas dari orang yang bermusuhan dengan bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW tidak jadi berdoa untuk orang ini. Rasulullah SAW tidak jadi memberikan syafaat kepada orang yang bermusuhan dengan bulan suci Ramadan. Wal-'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang di bulan Ramadan dia berani berbuat maksiat, apalagi di bulan yang lainnya? Atau kenapa orang kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, tapi juga dia berani berbuat maksiat? Maka disinilah kita penting dan perlu mengetahui ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita sejatinya adalah agar supaya kita terhindar dari dosa dan terhindar dari maksiat. Maka itu Bapak hadirin jemaah rahimakumullah, di hadis yang pertama dalam kitab Sahih Bukhari ini katakan, Bismillahirrahmanirrahim, Haddatsana Abdullah ibnu Salamah, menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Salamah, an Malik, dari Imam Malik, an Abi Sinani, dari Imam Abi Sinani, Al-A'raj, dari Imam Al-A'raj, an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, as-siyamu junnatun. Puasa adalah benteng. Puasa adalah tameng. Puasa adalah pertahanan moral setiap yang melaksanakan ibadah puasa. Hadis ini sahih, dan hadis ini banyak diriwayatkan oleh para ulama hadis di dalam kitabnya, termasuk dalam kitab Sahih Muslim, termasuk di dalam kitab Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, dan di dalam kitab hadis yang lainnya, dan juga tersebut di dalam kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta itu karya Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas itu nama panjangnya, nama lengkapnya adalah Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir al-Asbahani. Beliau lahir tahun 93 Hijriah dan wafat 179 Hijriah. Di dalam kitab Al-Muwatta juga disebutkan hadis yang mengatakan as-siyam junnah, puasa adalah benteng. Seorang ulama yang bernama Abu Bakar Al-Abhari mengatakan bahwa kurang lebih ada 1720 hadis yang ada di dalam kitab Al-Muwatta. Berisi tidak hanya hadis-hadis Rasul, tapi juga berisi perkataan-perkataan sahabat atau yang disebut dengan athar, dan juga berisi fatwa ulama. Maka ada hadis yang bersanad yang sampai kepada Rasul, ada hadis yang mauquf yang hanya sampai kepada sahabat, ada hadis yang mursal yang hanya sampai kepada tabi'in. Seluruhnya berjumlah 1720 hadis. Kitab Al-Muwatta ini termasuk dalam kitab yang sederajat setingkat dengan kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan sahih kitab yang paling sahih ba'dal kitab setelah Al-Quran adalah kitab Al-Muwatta. Maka dikatakan dalam kitab Al-Muwatta yang menjelaskan tentang bahwa as-siyamu junnah, dari perawi yang sama, dari Malik, dari Abi Zinad, dari Al-A'raj, dari Abi Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, as-siyamu junnah, puasa adalah benteng. Dalam kitab Sahih Muslim juga tersebut dalam hadis 1151, tersebut juga dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan referensi kitab-kitab hadis yang lain. Berarti bahwa hadirin jamaah rahimahullah, hadis ini menunjukkan bahwa ibadah puasa yang kita lakukan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh, hikmah yang paling pertama yang harus kita pahami dan harus kita amalkan adalah bahwa puasa adalah junnah. Puasa adalah benteng. Setidaknya ada 3 junnah, 3 benteng yang menjadi perisai kita, yang menjadi pertahanan kita ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Artinya ketika ibadah puasa itu dilaksanakan dengan baik, dengan benar, sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan syariatnya, maka puasa itu akan menjadi junnah, akan menjadi benteng. Tidak hanya ibadah puasa, ibadah-ibadah yang lain, apalagi namanya ibadah salat. Karena
perintah ibadah yang pertama setelah kita diperintahkan bersyahadat adalah ibadah sholat. Maka orang yang bisa mendirikan sholat dengan baik dan benar, maka dia akan mendapatkan 5 kemuliaan yang Allah akan berikan. Catatannya adalah bila ibadah sholat yang didirikan, yang dilaksanakan dengan baik dan benar, dengan tata cara yang benar, dengan ilmunya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Yang pertama, bila ibadah kita laksanakan dengan benar, baik itu puasa ataupun itu sholat, maka akan bisa menghapus segala dosa. Saat kita melaksanakan sholat subuh, maka dosa-dosa kita dari sholat subuh ini diampuni oleh Allah. Saat kita melaksanakan sholat asar, maka dosa-dosa kita dari subuh sampai asar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Semua kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapus keburukan. Dan sholat minal hasanah, sholat termasuk daripada al-hasanah, puasa termasuk daripada al-hasanah. Maka itu lihat, ketika kita melakukan takbiratul ihram, lalu kemudian kita disunahkan untuk meletakkan tangan kiri kita, lalu kemudian tangan kanan. Pertanyaannya, kenapa yang diletakkan adalah tangan kanan di atas tangan kiri, bukan tangan kiri di atas tangan kanan? Allahu Akbar. Tangan kanan mengepal tangan kiri. Tangan kiri itu adalah simbol ketidakbaikan. Tangan kanan adalah simbol kebaikan. Maka ketika kita meletakkan tangan kiri dulu kita letakkan, itu maksudnya adalah bahwa setiap kita harus mengakui bahwa kita banyak dosa, bahwa kita banyak salah. Kemudian setelah kita mengakui bahwa kita banyak dosa, setelah kita mengakui bahwa kita banyak salah dengan meletakkan tangan kiri kita di atas pusar di bawah dada, maka kemudian tutup dengan tangan kanan. Maksudnya adalah tutup segala kejelekan, keburukan, dosa yang kita lakukan dengan tangan kanan, artinya dengan kebaikan. Itu maksudnya. Jadi semua praktik ibadah dalam sholat itu mempunyai makna yang tersirat. Kendati pun ada ulama mazhab yang lain yang tidak meletakkan tangan kanan, tapi tidak meletakkan tangan kanan dan tangan kirinya ketika sholat antar pusat dan dada, tapi diirsal biasa saja, Allahu Akbar, dilepaskan saja tangannya. Ya, karena itu adalah ranahnya ilmu fikih. Bahkan meletakkan tangan sendiri banyak versinya dari mazhab dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang pertama. Amal ibadah yang kita lakukan itu bisa menghapus dosa, baik untuk puasa atau itu ibadah sholat. Yang kedua, ya, ibadah sholat, ibadah puasa yang kita lakukan dengan baik dan benar, maka akan memudahkan kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong kepada Allah dengan cara sabar dan mendirikan sholat. Ketika kita dirikan sholat dengan baik dan benar, maka pasti akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan dalam hadis yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja,
ibadah yang kita dirikan, sholat yang kita dirikan itu akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita lakukan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan yaj'al lahu makhrajan. Allah akan berikan kepadanya setiap jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Dan salat adalah salah satu ciri orang-orang yang bertakwa. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di usia 83 tahun, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Usia 83 tahun masih doa minta keturunan dari Allah Subhanahu wa taala. Logikanya ilokah, orang udah umur 83 tahun masih bisa menghasilkan keturunan. Logika manusia. Nabi Zakaria terus berdoa. Di mana doanya Nabi Zakaria? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria berdoa saat beliau sedang melaksanakan sholat akan diberikan keturunan yang sudah disebut namanya oleh Allah di dalam Al-Quran, keturunan anak yang bernama Yahya. Jadi sholat yang kita dirikan dengan benar itu akan mempermudah dan mempercepat terkabulnya doa. Mana yang lebih afdal? Sholat sunnah 2 rakaat atau berzikir? Sholat sunnah. Karena di dalam sholat kita sudah berzikir. Jadi orang yang berzikir dengan orang yang melaksanakan sholat sunnah itu lebih afdal. Orang yang melaksanakan sholat sunnah. Puasa ini adalah harus menjadi benteng buat kita. Para ulama setidaknya ada 3 kekuatan yang akan kita miliki ketika kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan benar. Yang pertama, ibadah puasa itu bisa menjadi junnah ay wiqayah minal asam. Bisa menjadi benteng atau tameng dari segala perbuatan dosa. Yang kedua, puasa itu junnah ay sitrah minal ma'asi. Bahwa puasa itu adalah bisa menjauhkan kita, menjadi penutup jalan kepada segala bentuk perbuatan maksiat. Nah, permasalahannya, ya, junnah ini kadang hanya kita rasakan saat berpuasa. Setelah berpuasa, junnahnya hilang. Gitu. Lagi puasa bisa nahan dari amarah, ya kan? Lagi puasa bisa tidak berbohong. Lagi puasa bisa tidak berbuat maksiat. Setelah puasa, junnahnya hilang. Kadang-kadang ada orang bilang, kenapa nggak marah? Tadi ada yang memaki, mencaci, lagi puasa. Entar habis maghrib nih, udah selesai puasa baru gitu. Kita tuh junnahnya cuma lagi buat puasa, gitu. Ya, maka itu yang sulit adalah mempertahankan itu, mempertahankan junnah baik ketika puasa atau ketika sedang tidak berpuasa. Ketika junnah itu sudah melembaga di dalam diri kita, tidak hanya saat berpuasa tapi juga di luar ibadah puasa, maka sukses puasa kita. Ya. Ketika sholat kita khusyuk, ingat kepada Allah, kemudian di luar sholat kita juga bisa tetap ingat kepada Allah, maka sukses sholatnya. Nah, dari sini dapat diambil sebuah ikhtisar dan khulasah bahwa puasa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya berarti tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus dari kata-kata asyam saja, tapi siam yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya adalah siam
yang bisa mencegah kita dari perbuatan maksiat, baik saat berpuasa atau di luar puasa. Maka endingnya nanti ketika selesai kita melaksanakan ibadah puasa dan puasa yang kita lakukan itu sesuai dengan ilmunya, maka la'allahum tattaqun. Orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan benar, maka Allah angkat derajatnya menjadi al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang tersebut dalam hadis ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwa kepada Allah itu tidak hanya di masjid saja. Takwa kepada Allah itu tidak hanya lagi sholat saja. Takwa kepada Allah itu tidak hanya lagi puasa saja. Ittaqillaha haitsu ma kunta, di mana saja, kapan saja. Lagi sholat dia takwa, di luar sholat dia takwa. Lagi puasa dia takwa, di luar puasa dia takwa. Di masjid dia takwa, di luar masjid dia takwa. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Ini goalnya dari ibadah puasa yang kita lakukan, membentuk pribadi yang muttaqin, pribadi yang bisa menahan diri dari perbuatan maksiat baik di dalam ibadah maupun di luar ibadah. Pribadi yang membentuk seseorang menjadi memiliki akhlak yang baik kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Bapak hadirin jamaah rahimahullah, baik kita lihat. Walladzi nafsi biyadihi la khalufu fam as-sahih atyabu 'inda Allah Ta'ala min rihil miski. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la khalufu fam as-sahih, bau mulutnya orang yang berpuasa, atyabu 'inda Allah Ta'ala min rihil miski, lebih atyab, lebih wangi 'inda Allah, di sisi Allah, min rihil miski, dari wanginya minyak miski. Hadis ini terkadang salah ditafsirkan bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada wanginya minyak misik. Semakin bau mulutnya, semakin wangi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menafsirkan begitu. Pertahankan bau mulut Anda. Bau mulut Anda akan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sikat gigi, jangan dibersihkan. Jadi bukan begitu maksudnya. Abu itu bau mulutnya ya dicintai oleh Allah, lebih wangi daripada minyak fisik. Ya, akhirnya lagi puasa, aku. Kenapa? Ini bau mulut tapi Allah suka. Maka pertahankan bau itu. Ya, akhirnya habis sahur sikat gigi katanya nggak boleh sikat gigi kalau udah imsak. Kata siapa? Silakan. Lupa tadi sikat gigi setelah sahur, ya sebelum sahur lupa sikat gigi, lupa membersihkan gigi, membersihkan diri, silakan. Ya, bersihkan gigi setelah imsak. Maksud daripada bau mulut orang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya minyak misik adalah ainaktsaru sawaban, pahalanya lebih banyak daripada pahala orang yang menggunakan minyak misik. Lebih banyak pahalanya daripada orang yang menggunakan wewangian ketika dia beribadah. Itu maksudnya. Jadi bukan permasalahan baunya. Emang Allah bisa nyium bau mulut kita? Gitu ya. Jadi pahalanya lebih besar daripada pahala orang yang beribadah dengan menggunakan minyak wangi. Bagi laki-laki, bagaimana hukum menggunakan minyak wangi bagi perempuan? Boleh. Bagi perempuan, ibu-ibu, istri bapaknya, kalau keluar rumah pada pakai minyak wangi kan? Ke pasar, kondangan, masya Allah, ini nyerobok kayak asik, baunya pasar. Tapi kalau lagi di rumah, puasa sama auta bajuannya udah salah kapal itu. Ya. Maka ada aturannya dalam menggunakan minyak wangi juga. Bahkan
ya Rasulullah SAW itu suka sekali dengan minyak wangi misik. Maka dikatakan di sini adalah min rihil misik. Dua minyak wangi yang digunakan oleh Nabi itu yang pertama al-misku, yang kedua al-anbar. Dan menggunakan minyak wangi ya baik itu untuk sholat di baju kita itu tidak seperti kita lakukan. Kita kalau pakai minyak wangi ya bagaimana tuh? Kita ambil, udah kita oles-oleskan, ya kan? Atau bertangan kita gini, ya kan? Lalu bagaimana Rasulullah SAW menggunakan minyak wangi itu? Ambil itu minyak wangi, tetes di sini ke tangan kanan kita, kemudian ambil dengan jari tangan kiri, juga ambil dengan jari tangan kanan, kemudian diolesi ke sini, ke alis kuku, baru kemudian ke rambut, baru kemudian ke baju kita. Ini bukan langsung. Sunahnya nggak ada tuh. Ya, gitu. Jadi kita jatuh geser apa nih? Telapak tangan diambil oleh telunjuk, diusapkan ke alis, lalu kemudian ke rambut, lalu ke. Kalau ditambahin lagi boleh dah. Tik sunahnya dapat dulu. Ya. Kalau mau kayak lebih kreatif lagi silakan, tapi yang sunahnya jangan ditinggalkan. Ini semuanya ada gunanya. Kayak motong kuku. Bapak kalau motong kuku jari mana dulu? Jari kanan apa jari kiri? Ya kayak jari kanan. Tangan kanan dia jari mana dulu? Jari tangan dulu. Ya jari tangan loh, jari kaki. Yang mana dulu nih? Telunjuk dulu. Kemudian jari tengah, kemudian jari manis, kemudian kelingking baru jempol. Itu sunnahnya. Kalau pengen dapat sunnah motong kuku hukumnya sunnah ya kalau benar caranya. Kalau asal motong aja tidak ada pahala sunnahnya. Telunjuk dulu, kemudian jari tengah, kemudian jari jari manis, kemudian kelingking, kemudian jempol tangan kiri, kelingking dulu. Kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk baru jempol. Nah, itu tangan. Kalau kaki kanan dulu, kaki kiri dulu. Kaki kanan, jari mana dulu? Yang mana aja mau potong. Jadi dari kelingking kalau kanan, dari kelingking tangan kaki kanan, kemudian terus ke jari manis, jari tengah, kemudian jempol. Kemudian kaki kiri, jempol, dan seterusnya sampai kelingking. Ingat betul? Hah? Tangan dari apa lagi tangan tadi? Telunjuk. Kemudian ke tengah, kemudian jadi manis, kemudian kelingking, lalu jempol. Itu tangan kanan. Tapi kalau sunahnya kalau begitu, kalau asal-asalan kan? Makanya kemudian kenapa kita terus anjurkan untuk belajar ngaji? Maksud nanya dulu artinya telunjuk ke kiri itu. Kenapa? Orangnya begitu. Telunjuk dulu, terus kelingking. Terus ke ini, terus ke ya ke jempol. Kemudian kaki dari mana dulu tadi? Kanan. Dari mana dulu mulainya? dari Kelingking terus sampai ke kelingking kaki kiri. Gitu. Jadi Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, ini belum syuruk Pak ya, baru dulu. Ya, syuruk itu nanti ada waktunya. Kita haram masih sholat di saat ini. Jadi setelah dulu, kemudian baru muncul apa? Syuruk. Ya. Yang kedua, minyak wangi bagi laki-laki dan perempuan itu beda, Pak. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, buat laki-laki itu atyabur rijal, minyak wangi yang terbaik buat laki-laki itu adalah ma zahara launuhu wa khafiya rihuhu. Ya buat laki-laki itu ma zahara rihuhu wa khafiya launuhu, yang wanginya kencang, yang wanginya nyerbak, itu buat laki-laki. Tapi khafiya launuhu, warnanya sama. Ya, yang wanginya apa? Menyengat dan warnanya sama, dan kelihatan warnanya bagi laki-laki. Bagi perempuan sebaliknya, bagi perempuan itu mazhar launuhu wa khafiya rihuhu, yang nampak kelihatan warna minyak wanginya, tapi samar wanginya, samar baunya.
Jadi yang harus kecium wanginya itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Ini kan kebalikan. Perempuan malah yang nyarap wanginya. Itu bagaimana hukum itu? Itu termasuk perbuatan yang tercela. Dan bahkan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu ada seorang perempuan kharajat imra'ah, ada seorang perempuan keluar dari rumah dengan menggunakan minyak wangi yang sangat menyengat, mutatayyibatan. Lalu kemudian fawajada rihaha, sampai Umar mencium wanginya sampai menutup hidungnya. Maka apa yang dilakukan? Fa'alaha bidur. Itu perempuan yang pakai minyak wangi yang menyengat itu lalu kemudian dipukul sama Umar matokaknya. Jadi besok kalau perempuan punya bakal itu yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Karena kata Sayyidina Umar bin Khattab, ya, wa innama qulubur rijal 'inda anufihim, karena hati laki-laki itu bisa terpedaya dengan wanginya perempuan. Dengar tak? Kita kan lagi duduk di pinggir jalan, di samping masjid, ada perempuan lewat, wangi benar. Apa itu? Kasih kita. Masya Allah. Maka dalam hadis yang lain katakan innama imra'atun ista'tarat summa kharajat, bila ada seorang perempuan yang pakai minyak wangi kemudian dia keluar famarrat ala qaumin, kemudian lewat di satu kaum, liyajiduriha, agar supaya orang itu mencium wanginya, fahiya zaniyatun, maka dia termasuk perempuan yang berzina. Kerja ukuran baru. Maksudnya adalah menyebabkan terjadinya perzinahan. Zina apa? Zina mata. Dan bisa kepada zina-zina yang lain. Apalagi kalau pikirannya meras, udah macam-macam. Nah, itu ancaman bagi perempuan yang suka pakai minyak wangi yang nyerbong kalau keluar rumah. Kalau mau pakai minyak wangi yang nyengat di rumah, bukan keluar. Kalau laki-laki sebaliknya, ya, kalau di rumah biasa aja, pas keluar pakai minyak wangi. Kalau perempuan di rumah pakai minyak wangi, pas keluar biasa aja wanginya. Itu. Wa kullu 'ainin zani, dan setiap mata itu bisa melakukan zina. Iya, apalagi kondangan gitu ya, besanan itu nanti tolong dikasih tahu Pak. Ya, istrinya gitu. Ya. Bapak hadirin jamaah rahimahullah. Maka yang terakhir, ya, minyak wangi itu adalah termasuk daripada kesunahan para Rasulullah SAW. Dari 4 kesunahan yang dicintai oleh Nabi. Yang pertama apa? Al-haya, rasa malu. Kemudian yang kedua apa? As-siwak, menggunakan siwak. Yang ketiga apa? Ya, at-tatayyub, menggunakan minyak wangi. Yang keempat nikah. Termasuk kesunahan yang paling sangat dicintai oleh Nabi ada 4. Yang pertama apa? Pakai siwak. Yang kedua pakai minyak wangi. Yang ketiga rasa malu. Yang keempat menikah. Milih mana? Semuanya. Nah, semuanya.